You will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Untuk itu, kepada Bapak Ibu Saudara yang sama diberkati Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kita bersama-sama karena kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Dan biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Semara kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Saya jemput Bapak Ibu sidang Jumat untuk berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 222 bagian B. 222 bagian B, bait pertama, bait kedua, sampai baitnya yang ketiga. Agungkan kuasa namanya. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini ditabiskan. Amin.
seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Terimalah salam Yesus Kristus. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantara Roh Kudus menyertai ibadah kita saat ini. Amin, amin, amin. Nats pembimbing kita dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 27 hingga ayat yang ke-28. Saudara-saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Ia telah berjanji kepada murid-muridnya dan kepada gerejanya ketika Ia berkata, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, Aku pergi tapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada Aku." Amin. Kita bersama-sama menyambutnya itu dan menyanyikan Kidung Jemaat 218 ayat 1 dan 2. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama membuka Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 47, dimulai ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-10. Mazmur 47 ayat 2 sampai 10. Kita akan membacakannya secara berbalas-balasan. Semua ayatnya genap. Saya akan membacakan dan sidang jemaat membacakan seluruh ayat ganjil. Mazmur puji-pujian dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus terambil dari Mazmur 47 ayat 2 hingga yang ke-10. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukkanlah Allah dengan sorak-sorai. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, Ia
Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang punya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Amin. Kita menyambutnya itu dan menyanyikan Kidung Jemaat 247 ayat 1 dan 3. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga hari ini, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang dan mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Mari berdoa. Apakah dalam kehidupan kita sehari-hari telah memuliakan Allah serta menaklukkan diri di bawah kekuasaan-Nya? Apakah dalam kehidupan kita sehari-hari telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada sesama manusia yang Tuhan pertemukan dengan kita? Amin. Saudara-saudara, mari kita menyambutnya dan menyanyikan Kidung Jemaat 29 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku
Yesus tersungkur karena dosaku. Ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insyaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya. Hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari satu dalam doa untuk pemberitaan firman Allah. Bapa yang Maha Kasih, terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mendengar, memahami, serta melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga hari ini, Sinode GEP Sultra telah menetapkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 6 sampai 11. Firman Tuhan berkata demikian hari ini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua
yang mendengarkan firman Tuhan hari ini serta memberlakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, kita patut mengucap syukur karena hari ini kita memperingati satu peristiwa yang penting dalam kehidupan iman percaya kita kepada Tuhan. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sebuah peristiwa yang tidak pernah terlepas. Dimulai dari Yesus yang datang dan lahir di dunia ini yang disebut dengan hari Natal. Lalu masa sengsara, Jumat Agung. Lalu kebangkitannya. Dan hari ini kenaikannya. Cerita Alkitab ini sebuah cerita yang satu sama lain saling melengkapi dan memberi kepada kita sebuah pemahaman iman yang benar. Natal tidak menjadi bahagian yang dapat dimengerti kalau tidak ada Jumat Agung, tidak ada kebangkitan, dan tidak ada kenaikan Yesus Kristus. Dan selanjutnya, begitu juga peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Tidak menjadi bahagian yang dapat dimengerti ketika kita melepaskan cerita ini dari cerita tentang kelahiran Yesus ke sorga yang kita sebut dengan hari Natal. Itu menandakan bahwa hari ini juga ada sebuah peristiwa yang penting dalam kehidupan selaku orang percaya, untuk semakin meyakinkan kita bahwa kehidupan yang dianugerahkan Tuhan ini adalah sebuah kehidupan yang tidak pernah sia-sia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, 40 hari setelah Yesus bangkit, Ia masih tinggal di dunia ini. Dan 40 hari itu juga digunakan, dimanfaatkan oleh Yesus untuk menjumpai satu persatu setiap murid-murid yang dikasihinya. Perjumpaan itu adalah sebuah perjumpaan yang memberikan kepada murid sebuah pemahaman, sebuah ketetapan iman, sebuah persiapan yang akan dilakukan oleh murid Tuhan Yesus ke depan sesudah hari itu. Yesus harus menjumpai para murid-muridnya dengan memberikan penjelasan tentang peristiwa kebangkitannya. Itu berarti bahwa semua rangkaian perjalanan hidup Yesus bersama murid-muridnya sebuah rangkaian perjalanan kehidupan, persiapan untuk masa depan. Cerita ini memberikan tanda, memberikan kepada kita sebuah kekuatan bahwa kehidupan sesudah hari ini adalah sebuah kehidupan yang juga dipersiapkan Tuhan. Saudara-saudara, itu kebahagiaan, kesukacitaan yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Bahwa sebelum kita menginjak hari esok, Tuhan sudah terlebih dahulu mempersiapkan kita. Seperti sebelum Yesus naik ke sorga, Ia berjumpa dengan murid-muridnya. Kisah para Rasul menceritakan akhir-akhir masa ketika Yesus ingin naik ke sorga. Murid-muridnya
masih bercerita, murid-muridnya masih berbicara untuk kehidupan di sini. Kehidupan kekinian dengan pertanyaan, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Sebuah pertanyaan yang mau menghantarkan bagi para murid bahwa kehidupan yang dilihat, kehidupan yang menjadi pusat perhatiannya bukanlah hidup ke depan, tapi hidup hari ini. Lalu Yesus memberikan pengajarannya yang terakhir sebelum dia naik ke sorga. Yesus bilang, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya bahwa kehidupan ke depan setelah Yesus naik ke sorga, Yesus ingin menyatakan satu kehidupan, satu tugas dan panggilan yang lebih besar dari apa yang dipikirkan oleh para murid. Memulihkan kerajaan hari ini. Yesus tidak mengarahkan para murid untuk melihat kehidupan hari ini. Tapi Yesus ingin mengajak para murid menikmati kehidupan ke depan. Dan ajakan Yesus itu adalah ajakan yang dibekali dengan sebuah kuasa yang tidak berasal dari dunia ini. Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu berarti bahwa kisah tentang kenaikan Yesus ke sorga adalah sebuah kisah yang membuka ruang yang baru untuk dinikmati oleh muridnya. Satu kuasa, kuasa Roh Kudus yang dianugerahkan Tuhan, yang menjadi milik para murid. Menandakan bahwa kuasa itu menghantarkan murid bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Sebelum para murid melakukan perjalanan kehidupan ke depan, sebelum para murid diarahkan Yesus untuk melihat hari ke depan adalah hari yang tidak pernah sia-sia, maka para murid diberikan kuasa Roh Kudus untuk mengerti bahwa hidup ke depan adalah hidup yang disediakan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, peristiwa tentang kenaikan Yesus Kristus telah menetapkan saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang diberi kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa itu kita dapat memahami dan mengerti kehidupan yang disediakan Tuhan sesudah hari ini atau hidup ke depan. Pertanyaannya sekarang ialah, apakah anugerah yang diberikan Tuhan itu kepada kita, kuasa Roh Kudus itu, menjadi satu-satunya kekuatan yang menjadi milik dan sekaligus kekuatan untuk menyatakan kepada kita hidup kita ke depan adalah hidup yang tidak sia-sia? Ini pertanyaan saudara dan saya. Apakah benar kuasa Roh Kudus yang dianugerahkan Tuhan mendapat tempat yang sangat istimewa dalam hidup kita? Ini pertanyaan yang perlu dijawab untuk menentukan bagaimana sikap dan langkah hidup kita
menerima penggenapan janji Tuhan bahwa kehidupan sesudah hari ini baik karena Tuhan sediakan. Tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak akan pernah mengerti, memahami. Kehidupan ke depan adalah lebih baik. Tanpa Roh Kudus, akan begitu banyak kita mengalami kehidupan frustrasi, putus asa. Karena dunia tidak memperlihatkan kepada kita ciri kehidupan yang indah hari ini. Dunia memperlihatkan kepada kita kehidupan yang menakutkan. Sehingga ketika ada orang percaya merasa bahwa kehidupan ke depan adalah sebuah kehidupan yang menakutkan. Kehidupan ke depan adalah kehidupan yang tanpa arti. Maka kehidupan yang seperti itu ada sebuah kehidupan yang tidak mau memakai anugerah Roh Kudus menguasai kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Yesus menjadikan kita menikmati kekuatan yang dianugerahkan Tuhan, Roh Kudus. Selain mengerti akan hidup ke depan, kuasa Roh Kudus juga akan menjadikan kita menjadi saksinya. Saudara-saudara, saya bukan orang hukum, tapi saya pernah berbicara dengan orang hukum, katanya kalau saksi itu bukan katanya. Kalau bersaksi di pengadilan ya, kita tidak pernah, saksi itu tidak akan pernah mengatakan katanya begini. Atau saksi itu tidak pernah mau membuat sebuah kesaksian yang dia tidak rasakan, dia tidak punya pengalaman. Atau dengan kata lain, apa yang dia mau saksikan berdasarkan cerita orang. Itu saksi. Tapi saksi adalah seseorang yang mengalami sendiri. Lalu pengalamannya itu dia ceritakan. Bukan dari cerita orang lain. Nah, kuasa Roh Kudus dianugerahkan kepada kita untuk menjadi saksi. Itu berarti bahwa kesaksian yang dilakukan orang-orang yang dikasihi Tuhan terhadap dunia ini ada sebuah kesaksian yang dialaminya sendiri, diyakininya sendiri, dipercayainya sendiri. Bukan berdasarkan kata orang lain. Itulah kesaksian yang sesungguhnya. Sehingga bagi orang percaya, ketika memberi kesaksian tentang kebenaran firman Tuhan, kesaksian orang percaya adalah kesaksian berdasarkan pengalaman apa yang dialaminya bersama Tuhan. Dan kesaksiannya itu menjadi kesaksian yang diterima karena baik kesaksiannya maupun tingkah laku kehidupannya berjalan bersama. Kesaksian dan tingkah laku hidup berjalan bersama. Apa yang dikatakan sama dengan apa yang dilakukan. Itulah saksi yang dipercayakan Tuhan ketika dia naik ke surga. Pertanyaannya sekarang ialah, adakah gereja punya kekuatan kesaksian untuk dunia ini? Adakah gereja berani bersaksi tentang kebenaran berdasarkan firman Tuhan? Ini sebuah pertanyaan besar, ini sebuah tantangan. Sehingga saudara-saudara, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga hari ini mau mengingatkan kepada kita. Tidak ada kesaksian dari orang percaya yang dikuasai Roh Kudus, ada kesaksian berdasarkan pengalaman orang. Tetapi dia akan bersaksi berdasarkan pengalamannya, imannya, keyakinannya kepada Tuhan. Dengan kesaksian yang demikian, maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dapat menyatakan kehendak Tuhan, kebenaran firman Tuhan berdasarkan pengalaman iman dan bukan
berdasarkan kondisi atau situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Kalau menyenangkan, kita mau bersaksi. Kalau tidak menyenangkan, kita tidak mau bersaksi. Itu bukan saksi. Itu bukan saksi Kristus. Kalau kita punya pengalaman hidup dengan Tuhan, kalau kita punya keyakinan hidup dengan Tuhan, kita dipelihara, kita sukacita, maka marilah juga kita bersaksi tentang pemeliharaan Tuhan bagi sesama. Marilah juga kita menyampaikan sukacita, cara hidup sukacita kepada sesama. Dan itulah kesaksian sesudah peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi Tuhan. Peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Sebuah berita yang memberikan tanda bahwa Dia akan datang. Sama seperti ketika Ia naik ke sorga. Itu berarti bahwa ada masa penantian. Masa penantian kedatangan Tuhan. Dan itulah yang sedang menjadi pengharapan saudara dan saya. Dan di tengah-tengah pengharapan itu, kita yakin bahwa benar Tuhan datang karena kita dikuasai Roh Kudus, karena kita menjadi saksinya. Karena itu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, tugas dan panggilan sebagai orang percaya yang ditempatkan di dunia ini, ada sebuah tugas dan panggilan yang mulia. Mulianya karena yang kita saksikan bukan diri kita, bukan kelebihan kita, tapi yang kita saksikan adalah Tuhan yang kita percayai. Yang kita muliakan adalah Tuhan yang kita percayai untuk dunia ini. Dan itu dimulai ketika Yesus naik ke sorga. Peristiwa kenaikan Yesus ke sorga memberikan kepada saudara dan saya sebuah catatan yang indah. Kita adalah saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di muka bumi, kita mengakui pengakuan iman rasuli kita yang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita satu dalam doa syukur dan doa syafaat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena pada hari ini kami boleh diberi kesempatan bersekutu memuji dan membesarkan nama-Mu untuk memperingati peristiwa Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga. Sebuah peristiwa yang sama dengan peristiwa-peristiwa lain yang menjadi cerita iman percaya kami. Karena peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga adalah sebuah peristiwa yang membuka babakan baru dalam kehidupan kami.
Yaitu kami dipilih oleh Tuhan menjadi saksi-saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga yang kami peringati pada hari ini. Yang dimana di dalamnya firman Tuhan datang dan menyapa kami. Seraya mengingatkan kami semua bahwa setelah Yesus naik ke sorga ada babakan baru dalam kehidupan kami, yaitu kehidupan kami dan kehidupan yang dianugerahkan dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa yang berasal dari Tuhan. Sebuah kuasa yang memberikan kepada kami tugas dan panggilan untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kuasa Roh Kudus yang juga memberikan keyakinan bagi kami, satu pengharapan bahwa Tuhan datang kembali. Biarlah ya Tuhan pemberitaan firman Tuhan dalam peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Ada sebuah peringatan yang semakin memberi kepada kami keyakinan iman bahwa sesungguhnya semua peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yesus, peristiwa yang menceritakan tentang kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami boleh mengucap syukur kepadamu pada hari ini, karena masing-masing kami dalam hidup rumah tangga dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini, karena kami yakini bahwa Tuhan merancangkan hidup kami. Dan rancangan Tuhan itu adalah rancangan berkat dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Sehingga setiap perjalanan, setiap pekerjaan, setiap usaha yang kami lakukan dalam kehidupan ini, kami yakin tidak ada yang sia-sia. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu. Saksi bukan berdasarkan kata orang, tapi saksi berdasarkan apa yang sendiri kami yakini, apa yang sendiri kami alami dalam kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga pengalaman itu, keyakinan itu bukan saja menjadi bahagian kami, tapi juga menjadi bahagian dunia ini. Karena kami Tuhan utus untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bagi gerejamu mengingatkan bahwa kami tidak ditempatkan Tuhan dengan tidak punya maksud di dunia ini. Tapi kami ditempatkan Tuhan dengan maksud agar senantiasa kebenaran mutlak berdasarkan firman Tuhan menjadi bahagian yang senantiasa nyata dalam kehidupan bersama kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk tugas dan panggilan yang mulia untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Biarlah peristiwa juga hari ini Tuhan mengingatkan kami sebagai saksi-saksi Kristus, bahwa kami terlibat aktif mengambil bahagian atas upaya yang tengah dilakukan oleh seluruh masyarakat di negara yang kami cintai untuk bersama-sama memutuskan penyebaran virus COVID-19. Sehingga kami yang menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang setia mendengar dan melakukan
Apa yang sesungguhnya dapat kami lakukan, yang diharapkan oleh pemimpin negara kami, pemimpin daerah kami. Karena kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang kami lakukan, yang kami ikuti berdasarkan aturan dalam rangka memutuskan penyebaran virus COVID-19, menjadi bahagian yang terjawab. Terima kasih Bapa di sorga. Tetap kami mempertaruhkan kehidupan kami dalam berbangsa dan bernegara, kehidupan kami di daerah ini, secara khusus pergumulan bersama menghadapi virus COVID-19. Tapi kekuatan Roh Kudus yang Kau anugerahkan bagi kami memberikan keyakinan bahwa sesungguhnya COVID-19, virus COVID-19 bukanlah sesuatu yang dijanjikan Tuhan hadir. Tapi kekuatan dan kesehatan yang dijanjikan Tuhan sehingga satu saat virus COVID-19 bukan lagi menjadi bahagian yang ada di tengah-tengah kehidupan bersama kami, baik selaku masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia, terlebih khusus selaku masyarakat yang ada di Kota Kendari. Diberkati, dilindungi setiap orang, setiap sesama kami yang terlibat langsung di dalam penanganan COVID-19. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Sempurnakan doa kami dan ampuni segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan pujian melalui vokal group pelayanan kategorial pemuda Jemaat Mepokwaso. Sesali keadaannya, untuk semua pada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya.
yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan menyerahkan korban persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kata firman Tuhan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri mengatakan, adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, sadarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya Tuhan, dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan, persekutuan, dan kesaksian, serta pelayanan kami, sidang jemaat-Mu. Amin. Untuk mengiringi persembahan syukur kita, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 289, baitnya yang pertama dan kedua. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjemah di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 339 ayatnya yang pertama. Majulah laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan. Majulah iringi panji cemerlang. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Saudara-saudara,
dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini, firman Tuhan mengingatkan dan sekaligus meneguhkan kita bahwa kita ditempatkan Tuhan di dunia ini, ditempatkan untuk menjadi saksi tentang kebenaran firman Tuhan. Jadilah saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu dan arahkan hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita akhiri rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 339, baitnya yang keempat. Kuasa duniawi timbul tenggelam, tapi gereja Kristus takkan terbenam. Alam maut tak sanggup menjatuhkannya. Kristus memenuhi isi janjinya. Maju laskar Kristus lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus sungguh dan tetap. Demikianlah ibadah untuk saat ini. Kami memasuki saat teduh. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Shalom. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dari tempat ini, Penatua Diaken, pianis Kantoria, dan seluruh tim multimedia mengucapkan selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, dan sekaligus menetapkan saudara dan saya untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di dunia ini. Karena itu jadilah saksi Tuhan di dunia ini. Secara khusus kita mengambil bahagian bersama dengan pemerintah untuk memerangi penyebaran virus COVID-19. Tetap tinggal di rumah. Tetap menjaga jarak. Tetap untuk tidak berada pada kerumunan banyak orang. Hidup bersih. Memakai masker, cuci tangan. Demikianlah yang dapat kita lakukan sebagai saksi-saksi Kristus. Dan akhirnya selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dan shalom.